Oke, silahkan untuk menghidupkan kameranya. Akan mulai sebentar lagi. Ustadzah memanggil nama yang ada di sini. Silahkan nanti kalau nama kalian belum disebutkan oleh Ustadzah, boleh untuk menyebutkan nama kalian ya. Yang ada di daftar ini ada Mas Kafi, Mas Azmi, Mas Afa, Mbak Caca, Mas Faik, Mas Faris, Mas Gaza, Mbak Jasmine, Mbak Jilan, Mbak Kalila, Mbak Kanjeng Putri, Mbak Ica, Kinanti Aida, Mbak Nuha, Mas Zaya, Mas Fahri, Mas Afgan, Mas Fatih. Maaf, melusut. Niki Cica menyesalkan nih kasih ya, Mak. Sampai mana tadi? Mas Prabu, Mas Rifki, Mas Tama, Mas Yavin, Mas Zafran. Mbak Jasmine 6 Rukoyah. Ini ada yang baru masuk ya, tak cek dulu. Mbak Jasmine 6 Rukoyah, terus Mbak Atakia. Terus tadi ada yang baru masuk siapa ya? Siapa ada yang belum disebutkan Ustadzah namanya? Siapa? Oh, Mas Ahtar ya. Ahtar Hamizan ya. Oke, ada lagi selain Mas Ahtar yang belum? Ahtarnya ada 2 kah? Oh enggak ya? Belum ya. Sudah semua, sudah disebutkan Ustadzah semua, ada yang belum? Ini ada Mas Adinata Farah sama Mas Alfa itu beda apa sama? Beda, Us. Beda? Itu Mas Alfa yang mana? Itu Mas Haidar. Oh, ya. Oke, sip. Ada lagi yang belum? Oke, udah ya. Kayaknya kita mulai dulu. Silakan Ustadzah Wiji. Ya, terima kasih. Ustazah Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita diberikan kebersamaan ya, kesehatan yang luar biasa, bisa dalam keadaan yang sehat dan bisa berkumpul meskipun secara virtual. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semuanya sehat ya. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi kita akan menyajikan tentang materi tema 6 subtema 1. Ya, kalian semuanya disiapkan alat tulisnya, kemudian sikapnya ya. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, setelah berdoa,
ya dari urutan yang sudah Ustazah bagikan kemarin. Nanti dilanjutkan akan penyajian materi dari tema 6 subtema 1 Ustazah Sabina. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari doa bersama. Tapi di sini mainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara selanjutnya yaitu doa untuk membuka KBM pada pagi hari ini. Untuk doa pada pagi hari ini, adakah yang bersiap memimpin doa? Jatahnya absen berapa? Atau ada sukarelawan? Dipersilahkan. Atau Ustazah Endah bisa menunjuk mewakili salah satu. Mas Asmi? Mas Asmi tadi sudah mengumpulkan doa ya. Oh, sudah. Mungkin kelas Zainab, Kelas Zainab. Gilirannya siapa? Absen nomor 5. Absen nomor 5. Mas Akino belum ada. Oh, belum. Mas Ananda? Kayaknya belum ada ya. Belum ya? Belum. Zainab. Mas Gaza? Oh ya, Mas Gaza aja. Mas Gaza ada Mas Gaza. Pada Mas Gaza kami persilakan. Ikrar syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Ikrar kerelaan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ayo Mas Gaza, dilanjutkan. Ya. Lupa ya Mas Gaza ya. Ya. Ayo teman-temannya dibantu semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada yang ilah selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illallah wa ilaihi Dan doa pembuka hati. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan bukalah doa memohon kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi Allahumma afini fi basari. Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah, sehatkanlah doa berlindung dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika min hamdi wal kasal. A'udzubika min hamdi wal kasal. A'udzubika min al-jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min al-ibad. Ya Allah, aku berlindung keadaanmu dari rasa gelisah dan sedih dan malas. Aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih manusia. Doa berlindung dari kejahatan makhluknya.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'al ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul dengan nama Nah, Allah yang Nama namanya sesuatu apabila akan baik maha mendengar lagi maha mengetahui a'udzu Allah yang Allah sempurna dari keburukan apa yang ia ciptakan. Terima kasih kepada Mas Gaza yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah. Ya, amin. Cara selanjutnya yaitu tahfidz. Ya, tahfidznya surat Al-Muzammil biar kalian masih mengingat pada semester 1. Masih ingat semuanya? Siapa yang mau memimpin tahfidz pada pagi hari ini? Tolong ambilkan Al-Quran. Memimpin Biar sinyalnya itu. apa mau memimpin doa? Adinata Fairuz. Adinata Fairuz. Ayo. Apa Mas Gaza sekalian nggak apa-apa? Nggak usah. Mas Adinata, silakan mic-nya dinyalakan. Oh ya. Sip. Al-Muzammil. Silakan semua kamera dinyalakan ketik ya. Yang tidak kelihatan mukanya berarti tidak dianggap tidak masuk ya. Kita kan ketemu paling hanya berapa 1 jam kurang lebih ya. Ya Mas Afa, silakan dimulai. Bacaan surat Al-Muzammil 1 sampai selesai. Abatah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil laila illa qalila Laila illa qalila Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna asyhadu wa aqwamu qila inna laka minna sab'an tawila rabbika wa tabatta ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ala ma yaqulu hajran jamila wa darni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalau wa jahimam wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna rasulan fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba
as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayi laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina wallahu yuridu lawan nahar alima annakum fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakum minkum marqa wa akharuna yamutuna fil ardi yamutuna min khalqillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atu zakata wa aqridullaha qardan hasanah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim shadaqallahul azim. Tahfidz sudah kita laksanakan. Cara selanjutnya yaitu langsung ya ke penyajian materi. Ustazah Satina sudah siap? Ustazah Endah sudah siap? Nah, Ustazah Endah akan menampilkan ya poin jadi dari tema 6 tema 1. Silahkan yang menyimak penjelasan dari Ustazah dan kira-kira catat hal-hal yang penting dan yang kira-kira kalian ingin tanyakan itu apa, boleh ditanya. Ketika Ustazah menjelaskan, aku mau tanya nanti ketika sudah selesai dijelaskan oleh Ustazah, baru boleh bertanya. Nanti Ustazah akan buka sesi tanya jawab. Ada ini aku nggak tahu, boleh kalian tanya dulu, buku kalian dicatat dulu. Itu ya, paham semuanya ya, anak-anak. Nah, Ustazah ini sudah membukanya. Nah, langsung saja kepada Ustazah Satina. Sudah siap? Ustazah Satina sudah siap? Halo, Ustazah Endah. Ustazah Satina sudah masuk? Belum? Halo? Suara Ustazah kedengaran enggak? Dengar Us. Oh iya. Dengar Us tapi kecil. Oh, kecil sekali. Bentar. Kecil banget. Sampai kalah sama suara motor. Bentar. Yang di-share Ustazah Endah kelihatan di layar ya? Ya, kelihatan. Oke. Sambil menunggu, kita membaca dulu ya. Sambil menunggu Ustazah Satina, kita melihat dulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Tema 6, menuju masyarakat sehat. Nah, hari ini kita akan membahas subtema 1. Silakan dibaca dulu. Ya Allah.
langsung bergantian dulu, Ustazah Indah dulu, tidak apa-apa. Nanti ketika Ustazah sudah masuk, Namanya udah ada dia nih. ya, Ustazah Satina sudah ada itu. Silakan Oke, Ustazah Satina, silakan. Ustazah Satina. Nggih, Bu. Oke, alhamdulillah. Nggih, monggo, silakan. Ini sudah saya sharekan. Ya, terima kasih Ustazah Indah. Anak-anak, hari ini kita akan membahas subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, yaitu pembelajaran 1 tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Apa saja yang anak-anak bisa lakukan untuk mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah? Contohnya itu mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Jadi kalau ada sampah di rumah yang kira-kira bisa didaur ulang atau bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka bisa silahkan sampah itu didaur ulang. Kemudian anak-anak bisa memisahkan antara sampah yang organik dengan yang non-organik. Jadi kalau ada sampah yang cepat busuk atau sampah yang membusuknya itu dalam waktu yang lama, misalnya plastik, itu dipisah ya supaya yang bisa busuk itu bisa dijadikan sebagai pupuk atau kompos atau bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah membersihkan selokan. Kenapa? Supaya selokan itu tidak mampet dan tidak menyebabkan banjir ataupun sesuatu yang merugikan. Misalnya kalau selokannya itu macet itu kan bisa jadi sarang nyamuk, sarang kuman dan lain sebagainya. Begitu ya anak-anak. Lanjut Ustazah Indah. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh lain kewajiban yang bisa anak-anak lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang ada di sekitar rumah. Mungkin ada salah satu dari anak-anak yang bisa menyebutkan contohnya. Silahkan. Ada? Bisa-bisanya tadi keluar. Boleh dihidupkan mic-nya, boleh menyebutkan namanya dulu, kemudian menjawab. Silahkan. Nanti diberi nilai tambahan sama Ustazah ya. Ayo sebutkan. Contoh kewajiban. Semua kamera dihidupkan ya. Dan ketika yang mau bertanya boleh dinyalakan. Jangan lupa menyebutkan namanya dulu, jadi bisa dicatat oleh Ustazah. Ya. Satu aja apa banyak? Satu aja. Siapa itu? Sebutkan nama sama dulu gitu, sama Ya, kelas. nama kelas, nggih. Sama nomor absen enggak? Boleh, biar lebih mudah. Ya. Gimana ya? Kan banyak ya. Tadi udah dikasih contoh misalnya memanfaatkan sampah. Terus apalagi di rumah? Mengisi kemerdekaan. Menghormati orang tua. Ya, bagus, pinter. Itu juga salah satu contoh positif untuk mengisi kemerdekaan ya, dengan menghormati orang tua, bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Itu juga salah satu contoh mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Ada lagi? Tidur apa mandi? Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Kelas Fatimah boleh, kelas Zainab boleh. Kalau belum ada, berarti itu tadi ya, contohnya bisa menghormati orang tua, membersihkan. Kalau itu membersihkan sampah itu kaitannya dengan kebersihan lingkungan ya. Bisa juga merawat tanaman yang ada di rumah, menanam pohon, itu contoh mengisi kemerdekaan yang ada kaitannya dengan peduli lingkungan. Lanjut Ustazah Indah. Mungkin sebelum Ustazah lanjutkan, ini teks non-fiksi. Ustazah Wiji. Ya. Oh ya.
Ya, sudah. jelas tentang Oh, kata iya. judul Oh, iya. Ya, terima kasih Ustazah Satina. Alhamdulillah tadi untuk yang pembelajaran ke-1 ya tentang PKN ya, muatan kewajiban dalam mengisi kemerdekaan sudah dijelaskan oleh Ustazah Satina. Kemarin juga dalam materi kemarin sudah dikirimkan ya lewat melalui video. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kata kunci ya yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Pada muatan pembelajaran kemarin, waktu bahasa Indonesia, Ustazah juga sudah memberikan video pembelajaran ya tentang kata kunci ya. Jadi teks non-fiksi itu merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Jadi pada buku tema 6 banyak sekali teks non-fiksi yang dapat kita baca, yaitu meliputi contohnya itu kegiatan kemerdekaan ya. Jadi sejarah bangsa Indonesia itu di tema 6 banyak sekali teks non-fiksi yang bisa kita baca. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan pembelajarannya ketika kita membaca, kita bisa mengetahui informasi dari teks non-fiksi yang dapat kita perkirakan. Cara mengetahuinya yaitu dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Ya, kalau di dalam kemarin waktu latihan, kemarin Ustazah sudah memberikan latihan, kalian disuruh mengerjakan menulis pada buku tema. Ya, kemarin sudah di share ke Ustazah. Jadi intinya kalian melihat membaca dari awal sampai akhir bacaan teks non-fiksi. Kalau di dalam buku tema itu banyak sekali. Coba dilanjutkan lagi Ustazah. Slide-nya lanjut. Nah, jadi contoh di sini adalah lingkungan sekolah yang sehat. Ini hubungannya dengan kebersihan. Tentukan kata kunci dari judul tersebut. Jadi intinya kalian mengambil satu kata kunci yang meliputi bisa mewakili dari semua bacaan itu. Ya, ketika lingkungan yang sehat, kira-kira siapa yang bisa menentukan kata kunci dari judul tersebut siapa? Kata kunci itu satu kata, ya, tidak harus satu kata, tetapi itu yang meliputi dan biasanya mewakili dari satu bacaan itu. Lingkungan yang sehat. Ada yang bisa menjawabnya di sini? Siapa yang bisa? Mas Faza bisa menjawabnya atau Mbak Caca? Jangan lupa disebutkan namanya dulu kalau mau menjawab, catat sama Ustazah Indah. Mas Kafi mungkin mengajukan itu apa? Tangannya. Coba apa? Kata kunci dari judul itu apa kira-kira? Coba. Ayo. Sebisanya. Sebisanya nggak apa-apa, nggak salah, nggak salah. Mas Nafi sudah menjawab kayaknya. Mas Nafi dan lingkungan sekolah yang sehat. Ya, itu judulnya. Kata kuncinya apa? Lingkungan. Lingkungan yang sehat ya. Jadi bagaimana cara kita itu membuat lingkungan itu agar sehat. Diingat-ingat itu kata kuncinya. Lanjut Ustazah Indah. Nah, dalam pembelajaran ke-1 di tema 6 itu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ itu merupakan contoh teks non-fiksi. Ya, masih ingat kemarin yang Ustazah kasih pelajarannya, Mas? Ada yang ingat? Itu kan tentang kebersihan lingkungan apa yang Ustazah share kemarin, tugas bahasa Indonesia yang hari apa ya kemarin? Yang kebersihan yang kaitannya dengan tadi kebersihan lingkungan sehat. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Nah, bagaimana cara kita membersihkan lingkungan, kemudian cara menjaga lingkungan bagaimana, ada reboisasi, kemudian seperti itu ya, bagaimana menanggulangi polusi udara seperti itu. Nah, sekarang kita non-fiksinya beralih ke proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi
di sini nanti kaitannya kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia nanti akan dijelaskan oleh ke Ustazah Endah ya, karena ini mengacu ke materi IPS. Ya, Ustazah Endah. Oke, nggih, jazakallah Ustazah Wiji. Di tema 6 ini IPS sebenarnya sudah pernah dibahas mungkin di tema 2 kalau nggak salah ya, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian pasti sudah tahu ya, proklamasi itu proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Tanggal, bulan, tahun ada yang tahu? 17 Agustus 1945. Ya, pasti semua tahu ya, harus tahu itu. 17 Agustus 1945. Proklamasi itu bukan hanya semata-mata membacakan teks proklamasi, tapi ada maknanya. Sebenarnya ketika kita sudah memproklamasikan kemerdekaan kita itu berarti apa yang terjadi sebenarnya pada waktu itu Indonesia sudah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, terbebas dari penjajahan. Nah, ini sudah ada sejarahnya. Dulu pada bulan Agustus tahun 45 Jepang kalah dari Sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat itu ketika Jepang kalah, Jepang tidak mau langsung mengakui kekalahannya. Dia tidak mau langsung menyatakan, oh ya sudah saya mau pergi dari Indonesia, berarti Indonesia sudah merdeka. Tidak, mereka tidak mau. Mereka masih pengen menjajah Indonesia. Dengan perjuangan yang cukup panjang, akhirnya kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan kita. Dulu kalau tidak salah apa sudah pernah ya Us di kelas 5? Sudah pernah Us. Oke, nah ini cuma sejarahnya saja, perjalanannya. Nah, akhirnya setelah perjalanannya panjang sekali, pada tanggal 17 Agustus teks proklamasi dibacakan oleh siapa? Soekarno Hatta. Fotonya bisa kita lihat, selalu kita lihat di mana? 100.000. Udah tahu ya, uang 100.000. Oke. Nah, ini dia, sudah ada ya sejarahnya. Ini hanya untuk mengulangi saja. Karena mungkin pada subtema 1 ini kita akan belajar sejarahnya. Dari awal dulu ketika Jepang kalah itu Jepang tidak langsung meninggalkan Indonesia, tapi bahkan menyatakan akan membantu kemerdekaan Indonesia. Padahal Indonesia tidak mau ya dibantu sama Jepang, tapi maunya gimana? Maunya berjuang sendiri. Oke, dari tadi sejarahnya tadi itu panjang. Ini hanya tambahan saja mengingat materi yang dulu di kelas 5. Sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus, apa saja yang terjadi? Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Oke, sekarang masih ada bahasa Indonesia. Silakan Ustazah Wiji. Ya, anak-anak tadi sudah dijelaskan ya, meskipun sedikit, sekilas, tapi dulu di kelas 5 sudah diterangkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang tegaknya coba, siapa yang bisa menyebutkan dari judul teks itu ya, teks non-fiksi, kata kunci apa kira-kira yang bisa kita gambarkan tentang isinya? Coba, kata kuncinya apa? Ingat ketika kalian mencari kata kunci itu pokoknya mewakili dari bacaan. Jadi kita bisa memperkirakan ketika baca makna proklamasi bangsa Indonesia. Itu kata kuncinya kan berarti makna proklamasi ya bagi bangsa Indonesia. Berarti kita itu bisa menjawabnya. Oh, makna proklamasi itu apa? Tanpa harus membaca lagi, kita itu bisa tahu inti dari makna proklamasi itu. Coba siapa yang bisa menggambarkan isi teks dari judul itu? Siapa? Coba, makna proklamasi tanpa membaca, kira-kira apa makna proklamasi bagi kita itu apa? Tidak boleh mencoret-coret di layar PowerPoint ya. Ya, Us. Aku enggak. Soalnya Us kan kelihatan yang menulis di papan itu. Ya, Mas Atta mungkin bisa. Coba kira-kira Mas Atta melihat kata kunci dari judul teks itu. Bisa menjawabnya, Mas? Kira-kira saja. Mana sih? Judulnya di mana? Judulnya yang tadi, yang di awal tadi yang Ustazah. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kalau dalam buku tematik di halaman 4 ya. Di halaman 4 itu ada. Ya. Nah, itu.
Nah, makna kemerdekaan proklamasi Indonesia itu kan kata kuncinya. Oh, Nah, itu sudah dijawab kalau itu berarti. Coba itu kalau di situ proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti merupakan ya hasil perjuangan bangsa Indonesia. Jadi hasil perjuangan rakyat Indonesia dan anugerah dari Allah ya, bukan pemberian dari Jepang ya, bukan pemberian dari Jepang, tapi itu memang hasil jeripaya Indonesia ya, bangsa, rakyat dan bantuan Allah gitu. Kemudian proklamasi juga diperjuangkan ya, jadi dulu mengalami masa penjajahan yang banyak dengan usaha sendiri ya. Lanjut Ustazah Endah. Intinya ketika kalian baca teks non fiksi, ingat teks non fiksi berarti itu teks yang nyata ya. Jadi bukan hasil rekaan, bukan fiksi. Kalau teks fiksi itulah hasil rekaan, hasil pengarang dari pengarang sebuah penulis. Contohnya kayak Kancil, kayak dongeng, kayak cerita rakyat, itu kan fiksi ya, teks non fiksi, hayalan. Tapi ketika teks non fiksi itu adalah teks yang benar-benar terjadi ya, sejarahnya ada ya, jadi bukan hasil rekaan ini sih yang ngarang siapa, bukan, tetapi itu adalah penulis ya, kisah nyata gitu. Ya, untuk selanjutnya yaitu berhubungan dengan kewajiban kita mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah akan disampaikan oleh Ustazah Endah. Ustazah Satina, maaf. Pada Ustazah Satina silakan. Lanjut slide tadi kewajiban sudah ya, Us. Ya. Lanjut yang slide IPA Ustazah Endah. Oh ya, sebentar. Nah, ini dia. Ya, nanti setelah IPA SBDP ya, Us. Ya, terakhir. Oke, silakan Ustazah Satina. Oke, terima kasih Ustazah. Anak-anak, kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, selama kita itu semuanya itu ya, selama hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah ukuran dan jumlah sel. Mohon maaf, yang mic-nya masih hidup, mic-nya silahkan dimatikan terlebih dahulu. Kalau videonya dihidupkan, tapi mic-nya dimatikan ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh manusia. Berarti tubuh kita saat usia balita itu akan berbeda dengan pada saat kita remaja. Jadi tumbuh itu bertambahnya ukuran. Bisa itu ukuran tambah tinggi, tambah berat. Nah, itu namanya bertumbuh. Sesuatu yang sifatnya itu kelihatan. Kamu itu dulu ketika masih bayi, ketika baru dilahirkan itu kecil, kemudian belajar merangkak, tambah besar, belajar berjalan, kemudian kamu masuk TK, masih imut-imut, sekarang sudah besar, sudah kelas 6 SD, masih imut-imut, masih amit-amit, imut-imut semua ya. Nah, itu tumbuh. Jadi tumbuh itu bertambah besar, bertambah tinggi, itu namanya tumbuh. Lanjut Ustazah. Perkembangan. Kalau perkembangan itu adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Misalnya bertambah atau berubahnya fungsi organ pada tubuh manusia. Nah, itu namanya perkembangan. Sesuatu yang enggak terlihat. Bisa jadi tidak kelihatan. Misalnya gini ya, dalam organ tubuh kita itu ada fungsi-fungsi yang kemudian itu berkembang. Atau secara perkembangan itu juga bisa diartikan kita itu misalnya kecil, belum begitu tahu apa-apa, kemudian kita berproses belajar, menjadi tahu, itu namanya berkembang. Ya. Lanjut Ustazah. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah,
Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi air susu ibu atau mungkin makanan-makanan pendamping lainnya. Jadi tahap pertumbuhannya itu dimulai dari baru lahir atau bayi. Kemudian balita merupakan singkatan dari di bawah 50 tahun. Pada masa ini itu biasanya anak-anak itu sudah mulai belajar berjalan, belajar melompat, berlari, dan sudah mulai bisa berkomunikasi dengan orang lain ketika masa balita. Ini anak-anak. Nah, pada masa ini anak-anak itu sudah mulai mandiri. Nah, ini namanya berkembang ya. Tadinya masih sangat bergantung sekali pada ibunya ketika bayi. Kemudian belajar mandiri itu namanya perkembangan. Mandiri kan kalau tumbuh itu bisa dilihat tambah gede, tambah tinggi itu tumbuh. Kalau berkembang itu misalnya perkembangan kemandirian, kemudian yang tadinya masih belum bisa sosialisasi, takut bersosialisasi dengan lingkungan, tambah besar, tambah berani, itu namanya. Nah, mulai mandiri, dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Contohnya, kan kamu juga masih anak-anak ya, misalnya bisa mencuci baju sendiri, bisa makan sendiri, bisa mencuci baju sendiri, kemudian menyiapkan jadwal atau peralatan sekolah sendiri, itu namanya mandiri ya, kaitannya dengan perkembangan. Remaja. Nah, ini mungkin masa yang saat ini sedang dialami oleh anak-anak, khususnya kamu yang sudah mulai kelas 6 ya. Remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia mulai mengalami masa pubertas. Nah, masa ini juga seringkali disebut dengan masa pencarian jati diri ya. Biasanya masa remaja ini dimulai dari usia 11 tahun. Ada yang usianya kurang dari 11 tahun? Insya Allah sudah 11 tahun ya. Nah, dalam Islam itu kalau sudah remaja atau sudah balik, contohnya misalnya ketika anak-anak itu yang akhwat itu sudah mengalami menstruasi, yang ikhwan itu sudah mengalami mimpi basah, maka anak-anak itu sudah dikenai kewajiban syariat. Apa itu kewajiban syariat? Kewajiban syariat itu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim yang ketika ditinggalkan itu sudah dikenai dosa. Misalnya, nek wis sudah balik, yang perempuan sudah haid, yang laki-laki sudah mimpi basah, berarti nek ora salat, nek enggak salat, berarti itu sudah dosa. Kalau enggak puasa wajib, itu juga sudah dosa. Nah, kalau masih anak-anak belum balik, itu belum dihitung sebagai sebuah kewajiban, tapi itu pembiasaan. Kok belum kewajiban tapi disuruh sholat? Supaya apa? Nanti ketika sudah remaja, itu sudah terbiasa menjalankan sholat 5 waktu. Lanjut, Ustazah. Masa dewasa. Itu masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Nah, manusia dewasa itu sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah bisa mulai berkeluarga, sudah bisa memiliki keturunan. Nah, tadi ada yang terlewat sedikit ya, ketika masa pubertas, itu organ-organ reproduksinya itu sudah mulai berfungsi. Jadi ketika remaja, itu perempuan, itu ciri-cirinya dia sudah mulai memproduksi ovarium, kemudian kalau laki-laki itu sudah memproduksi sperma. Begitu. Nah, ciri-ciri ke remaja itu anak-anak kemarin Ustazah sudah share tentang ciri-ciri pada masa remaja ya, pada masa remaja atau masa pubertas. Nah, ciri-cirinya itu ya, yang laki-laki coba Ustazah minta salah satu membacakan ciri-ciri perubahan fisik yang dialami remaja laki-laki pada pubertas. Ayo, siapa? Siapa Us? Cowok apa cewek? Ya, cowok, nanti cewek malu. Ya sudahlah, Mas Atas saja yang paling ganteng. Ayo. Kenapa? Aku? Ya dibaca. Gimana? Yang cowok dulu semua, yuk yang cewek apa gimana? Yang cowok dulu aja semua dibaca.
Ciri-ciri fisik remaja laki-laki. Massa otot semakin bertambah. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Jakun mulai tumbuh dan tampak. Suara berubah menjadi lebih berat. Biasanya tumbuh kumis. Tumbuhnya jerawat. Keringat semakin banyak. Oke, terima kasih Mas Atta. Nah, anak-anak itu adalah ciri-ciri fisik remaja laki-laki pada masa pubertas. Sudahkah anak-anak mengalami hal itu? Ada yang sudah? Ada sebagian yang sudah, ada Belum tumbuh yang kumis. belum ya. Oh, belum tumbuh kumis. Tapi mungkin ada sebagian ciri-ciri yang sudah ada ya. Sudah mulai tumbuh jakun, suaranya yang tadinya kecil menjadi besar, kemudian apalagi ya? Muncul rambut-rambut halus di ketiak dan kemaluan dan lain sebagainya. Kemudian sekarang yang ciri fisik pada perempuan. Ustazah minta salah satu siapa ya? Mempesona. Aku mempesona. Halo, itu suaranya Mbak Ena. Halo Mbak Ena. Zafran nyanyi. Suaranya bocor. Yang lain mungkin ahwatnya silahkan boleh saya membaca saja. Ya, Baca aja. Siapa yang mau baca silahkan. silahkan ayo siapa yang mau tambah nilainya? Mbak Naura? Halo Mbak Naura? Oh, malu. Ustazah siapa lagi ya yang masih hidup videonya ya, biar Ustazah ngomong terus, tapi anak-anak juga ada yang menjawab. Masih hidup. Ya nggak usah malu-malu. Silakan. Karena kita yang mengalami ya. Wah, enak banget. Ya, Pakai semuanya kerupuk itu. mengalami. Cepet Nah, sana. kita bacakan Orang dulu ya. lari-lari dakwah, Nang. Ibu udah Masa bilangin loh ya. itu remaja perempuan itu masa otot dan fisiknya semakin bertambah ya, sama seperti laki-laki. Jadi ketika remaja itu tumbuhannya pesat, kemudian tambah beratnya, tambah tingginya, suaranya yang tadinya cempreng jadi nyaring. Maksudnya suaranya itu berubah jadi lebih nyaring gitu ya, jadi nyaring. Lebih besar. Biasanya tumbuh jerawat. Nah, ada yang sudah jerawatan, wajah tak berjerawat, bagai langit tanpa Jerawatan. ya. Tapi nggak apa-apa ya, itu sesuatu yang normal, sesuatu yang lumrah. Kemudian keringat semakin banyak. Nah, biasanya muncul bau badan ya, tapi itu bisa diatasi. Nah, dengan apa misalnya, pakai apa? Pakai Rexona. Bisa. Dia pakai deodoran ya. Ya, biar tidak bau ya. Nanti kalau Ustazah Wiji deket Mas Atta nggak pakai deodoran, apot. Pingsan. Enggak lah, Kurang nyaman ya. Jadi Mas Atta kurang pede nanti. ya, berarti intinya ya, kalau sudah remaja itu produksi keringatnya itu lebih banyak, sehingga anak-anak mungkin butuh deodoran supaya orang-orang yang ada di dekatnya itu merasa nyaman karena baunya enak. Lanjut. Kalau ini ya, satu lagi, biasanya ciri-cirinya kalau pada masa pubertas itu anak-anak mengalami ketertarikan dengan lawan jenis. Ayo, siapa yang mesam-mesam? Pernah mengalami ketertarikan laki-laki? Enggak apa-apa, itu sesuatu yang normal. Justru ketika perempuan suka sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki itu tidak normal. Jadi ketertarikan kan lawan jenis ya, enggak apa-apa, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Tapi dalam Islam itu ada aturan-aturannya ya. Tertarik boleh, tapi
tidak usah diungkapkan, diam saja. Aku mau mengungkapkan. Maksudnya kalau hanya tertarik saja itu boleh dan tidak usah diungkapkan, nggak usah janjian, nggak usah ya, hanya tertarik saja karena itu sesuatu yang fitrah gitu ya. Nah, boleh diungkapkan ketika sudah dewasa, kalau sudah siap untuk menikah. Nah, oke, sekarang mungkin itu dulu ya. Jadi satu intinya ketika sudah mengalami masa pubertas, maka anak-anak itu sudah dikenai kewajiban syariat. Berarti sholat 5 waktunya harus rajin, ibadahnya harus rajin. Karena sesuatu yang dilakukan ketika sudah pubertas itu sudah ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nek pas kanak-kanak itu belum ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau sudah remaja, sudah mengalami akil balik, maka nek tidak melakukan sesuatu yang baik itu berdosa ya. Orang sholat berarti dosa. Nek orang sholat itu berdosa. Nek orang puasa tidak melakukan kewajiban-kewajiban syariat sudah mendapatkan dosa. Sudah kewajibannya ada sendiri. Kalau puasane misalnya puasa wajib diserutang itu tetap dosa apa enggak, Us? Ya, enggak puasanya karena apa dulu? Kan ada rukhsah ya, keringanan. Misalnya karena sakit itu boleh tidak berpuasa. Karena dalam perjalanan jauh ya, safar itu ya, misalnya kamu ke Jakarta terus orang betah kan ngelak di jalan, itu boleh tidak berpuasa, tapi kemudian menggantinya di hari yang lain. Lanjut ya, SBDP. Silahkan Ustazah Wiji. Ya, terima kasih. Sebelum kita ke SPDP, tadi sudah menjelaskan tentang kata kunci. Nah, sekarang penerapannya. Coba silakan disimak. Dalam menuliskan perkiraan informasi, seperti yang Ustazah tadi sampaikan, kita harus membaca judulnya dulu untuk mengetahui kira-kira isi dari judul itu apa. Nah, setelah kita ya. Izin PAK, Us. Oh iya, silakan. Ya. Setelah kita dapat memperkirakan berdasarkan judulnya, nah kita itu bisa memberikan gambaran bagaimana kita menyampaikan pendapat kita ya mengenai isi tersebut dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Kemudian kita tulis ke dalam buku. Ya, kalau tadi tentang makna dari proklamasi. Sekarang Ustazah kasih contoh yang lain di slide selanjutnya. Ustazah Endah minta tolong. Nah, sekarang untuk bacaan yang selanjutnya yaitu tentang mencegah demam berdarah, Ustazah Endah. Yang mencegah demam berdarah. Ya, bawah. Nah, di sini ada contoh dari judul mencegah bahaya demam berdarah. Kita bisa melihat kata kunci yang terdapat pada judul itu ya. Contohnya ada mencegah, kemudian ada demam berdarah. Berarti kita belum membaca isi teksnya, kita harus bisa memperkirakan bahwa bagaimana cara kita mencegah timbulnya demam berdarah, bagaimana bahayanya demam berdarah bagi kita, kemudian menjelaskan alasannya. Kita itu kenapa sih harus mencegah? Nah, emangnya manfaatnya buat kita apa? Kemudian kita bisa menuangkan ide tersebut ke dalam tulisan. Jadi, seperti yang Ustaz tadi katakan ya, ketika sudah membaca dari judul, kita tahu kata kuncinya ya. Misalnya contohnya tadi mencegah demam berdarah, berarti kita ambil kata kuncinya berarti mencegah bisa, bahaya demam berdarah bisa, ya. Kemudian demam berdarah itu sendiri itu apa? Sehingga kita bisa memperkirakan isi teksnya itu. Tapi kita harus membaca dulu. Setelah judul kita baca, habis itu baru ini ya. Tidak langsung hanya mengira-ngira saja, kemudian tidak langsung membaca. Jadi ya, besok ketika ada teks non visi kalian baca dulu dari judulnya. Habis itu kalian memperkirakan dulu. Oh, ini mencegah bahaya demam berdarah. Nah, baru kalian membaca. Isinya pas apa enggak sesuai dengan isi. Jadi itu akan terbiasa mengasah otak kita untuk berpikir ya. Jadi setiap kali melihat ada tulisan judulnya apa, kalian langsung tertarik untuk
melihat teks non-fiksi tersebut. Ya, karena apa? Teks non-fiksi pasti itu ada nilai pembelajaran atau edukasi bagi kita, pengetahuan baru yang kita peroleh, gitu. Ya, dari situ kemudian pada bawahnya itu ada lagi Ustazah di pembelajaran keempat itu ada lagi di bawah. Nah, dalam teks non-fiksi ya, bagian awal ya setelah kita menentukan judul ya, kita juga mengetahui isinya tadi. Sekarang lanjut ke SBDP ya, karena Ustazah rasa sudah cukup. SBDP kita mulai dari pembelajaran. Untuk di subtema 1 ini kita bermain piano ya. Piano, kalau kalian tidak punya piano di rumah, boleh bermain pianika ya. Pianika yang ditiup juga boleh ya, itu yang ditiup. Kalau enggak, piano yang besar itu alat musik. Jadi kita bermain interval nada pada nada C ya. Jadi dulu di semester 1 sudah pernah ya, jadi sudah pernah nggak usah gitu, tapi enggak, kita belajar lagi. Coba Ustaz tanya, interval nada itu apa? Coba interval nada di bagian atas ada Ustaz ya. Interval nada itu jarak antara nada yang satu dengan nada lainnya ya. Jadi nada yang satu dengan yang lainnya ada yang berjarak 1, ada yang jaraknya setengah ya. Ada yang jarak 1 dan setengah. Yang kita tahu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu ada 5 nada itu. Nah, di dalam antar nada itu ada jaraknya. Nah, nanti pada pembelajaran hari ini sudah Ustazah share video pembelajaran yang mengupas tentang bagaimana interval nada, kemudian jenis-jenisnya yang harmonis, kemudian itu yang melodis itu seperti apa. Nanti juga kalian bisa melihat pada buku tematik ya, halaman 22, nanti kalian belajarnya silahkan disimak itu pada video. Dan tugasnya untuk hari ini itu memainkan Maryam Tomong ya, sama. Pakai apa, Us? Tapi dengan piano ya. Kalau kemarin mungkin masih ada yang menggunakan gitar, masih ada yang menggunakan alat musik lain. Nah, sekarang juga tapi memainkan nada. Pianika. Kalau nggak punya piano, pianika ya. Oh, kalau aku udah pakai pianika kemarin. Ya, kalau kan kemarin pada belum lancar ya. Jadi untuk tugas yang hari ini silahkan dibolan-baleni ya video yang dari Ustazah, kemudian diulang-ulang terus agar lancar, biar melodinya terdengarnya bagus. Biar kalian bisa membedakan antara ini loncatnya nada nada yang des seperti apa, nada fis seperti apa, kemudian nada as ya, nada bes, as, des, ges itu apa. Sudah Ustazah jelaskan pada Ustazah kirim pada video hari ini. Jangan lupa nanti ketika kalian mengirimkan video ya, ini ya lagu Maryam Tomongnya itu dengan ini nadanya ya. Jadi kalau mau nyanyi ya mungkin, tapi kan susah. Jadi yang penting nada iramanya yang bagus begitu ya. Kalau masih yang nggak punya pianika, kalian bisa download aplikasi piano pada Google Play Store ya. Di situ sudah ada. Jadi nanti kalian bisa memainkan. Saya juga sudah memberikan video contoh dari itu. Nanti kalian bisa mengubah interval nada ya dari nada mayor itu seperti apa. Di subtema 1 baru itu dulu. Tuh, ada. Jazakillah Ustazah Wiji. Sudah. Ustazah mengulangi lagi mungkin karena tadi suaranya agak pelan nggih. Hari ini tugasnya memainkan lagu Maryam Tomong dengan pianika. Nah, gitu Us. Dengan pianika gitu nggih. Terus nanti ditulis nadanya gitu atau gimana? Ya, mengirimkan videonya. Kalian menuliskan dulu biar bisa.
Kalau misalnya sudah hafal ya tidak usah ditulis, yang penting mengirimkan videonya ke Classroom. Ya, seperti yang dulu, tapi nadanya ya. Biar kalian bisa membedakan ini apa? Interval nadanya. Nadanya beda gimana, Us? Sama, kalian bisa melihat di buku tematik ya. Ada halaman berapa ya? Saya lupa. Ada di buku tematik, nanti dilihat Mariam Tombong lagunya. Di video yang saya kasih ada halaman 40. Buku tema halaman 40. Di situ juga sudah jelas. Ya. Gitu. Oke, halaman 40. 40 ya, nanti kalian silakan di ini. Nanti di video hari ini juga Ustazah kasih penjelasan tentang interval harmonis dan melodi. Yang semangat ya latihannya. Biar Udah lancar. jelas ya, ada yang mau ditanyakan dulu sama Ustazah Wiji tugas hari ini? Silahkan mumpung bertemu. Ya. Sambil menunggu Ustazah akan ngabsen dulu nggih. Silakan nanti kalau yang belum disebutkan Ustazah untuk menyebutkan namanya. Ini Ustazah kelas 6 Ruqayyah dulu. Mas Afa, Mas Afnan, Mas Ahtar, Mbak Ana, Mas Kafi, Mbak Ata, Mas Azmi, Mas Visa, Mbak Agis, Mbak Jilan, Mbak Kalila Fitria, Mbak Ica, Mbak Jasmine, Mbak Aida, Mbak Mazaya, Mas Ingga, sama Mas Adnan. Adakah kelas 6 Ruqayyah yang belum disebutkan oleh Ustazah? Silahkan menyebutkan namanya. Oke, nggak ada ya. Sekarang kelas 6 Zainab. Mas Afgan, Mas Alfian, Mbak Alia Syifa, Mbak Caca, Mbak Elisa, Mas Faik, Mas Faza, Mas Atta, Mas Gaza, Mbak Jasmine, Mbak Kalia, Mbak Kanjeng Putri itu manggilnya siapa? Mbak Putri. Mbak Putri. Mbak Putri, Mbak Hairunisa, Mas Fauzi, Mas Rifki, Mas Nafi, Mbak Nadia, Mbak Naura Sabria, Mas Prabu, sama Mas Sandi. Benar nggak ada Mas Sandi Ilham? Ada, ya Ilham. Ya. Ada yang belum Ustazah. disebutkan? Ya. Aku belum tadi soalnya Siapa? telat masuk. Enggak, Mbak Fadila. Mbak Fadila Putri ya. Oke ya. Aku belum. Ada lagi yang belum? Mas Faza. Aku belum. Enggak, siapa itu? Mas Zadan, Mas Zadan. Oh, Mas Zadan. Muhammad Zadan ya. Oke. Mbak Bunga. Mbak Bunga. Oke, siapa lagi? Udah ya. Oke, sekarang kelas Fatimah. Mbak Nuha, Mas Fahri, Mas Fatih, Mbak Fatimah, Mas Haidar, Mbak Kalila Sabrina, Mbak Karina, Mbak Lutfi, Mas Ahtar Hamizan, Mas Faris, Mas Zafran, Mbak Naura Salsabila, Mas Harid, Mas Tama, Mbak Sania, sama Mas Yafin. Ada yang belum disebutkan Ustazah? Aku belum. Siapa tuh? Sandi. Mas siapa? Sandi. Oh, Mas Sandi Tri Gunawan ya. Oke, siapa lagi? Aku? Mbak Lutfi kayaknya, Us. Mbak Lutfi sudah? Mbak Naila Sudah ada? itu. Naila siapa? Naila Salvia. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Disebutkan namanya, jangan aku, Nek. Aku harus cari juga. Aku nggak ada namanya. Aku Ustazah. Nama. Naila Zulfa. Oh, Naila Zulfa. Oke. Terus, sudahkah? Oke, kalau sudah, sepertinya sudah harus ditutup, Us, karena mau dipakai Zoom-nya. Oh iya. Sama siapa, Us? Gantian. Sama siapa maksudnya? Sama Gantian Ustadz nih. Supri.
PAI Mas. Monggo Ustazah Wici. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita sudah memulai kegiatan KBM ini dengan lancar ya. Untuk tanya jawabnya nanti kalian bisa WA Ustazah ya, WA Ustazah masing-masing apabila ada yang perlu ditanyakan. Ya. Kemudian kalau misalnya belum jelas bisa dibaca bukunya. Ya. Untuk tugas hari ini insya Allah juga sudah lengkap, ada video, ada tugasnya. Ya. Untuk Foto enggak, Us? Iya, apa? Screenshot enggak? Ya, boleh. Semuanya. Oh ya nanti habis ini ya kita tutup dulu baru screenshot berarti ya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis bersama. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara sebagai pembawa acara apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, silakan dihidupkan semuanya kameranya karena mau Ustazah screenshot ya. Sudah siap semuanya? Di yang halaman 1 ya, silakan tunjukkan kalian semangat belajar ya untuk misi kemerdekaan juga ini belajar. 1, 2, 3. Nah, tahan dulu ya. Yang slide kedua belum. Bentar. Untuk yang kedua, halaman kedua. Senyum ya, jangan terpaksa. 1, dihidupkan kameranya. Jasmine Haifa belum? 1, 2, 3. Ya. Sekarang slide ketiga karena banyak. Ya, 1 lagi ya. 1, 2, 3. Mas Atta? Sudah. Ustazah Endah, Ustazah kembalikan kepada host. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada yang sudah ikut serta insya Allah nanti akan diberitahukan lagi kapan akan ada Zoom pembelajaran lagi. Insya Allah dalam waktu dekat. Karena sudah tutup tadi nggih, Us. Ustazah mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan boleh meninggalkan pertemuan ini.